Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan peranan inverted data, scatter data, dan core data. Yang pertama, ada inverted data. Inverted data merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan berstruktur bone. Inverted data memiliki ciri-ciri tidak bertulang belakang, tidak memiliki struktur tubuh yang kompleks, tidak memiliki tulang keras, merupakan organisme multiseluler, berkembang biak secara seksual, mudah menyesuaikan dengan lingkungan, merupakan hewan heterotik, dan memiliki kerangka luar untuk perlindungan diri. Jenis-jenis inverted data bisa menjadi yaitu berdasarkan simetri strukturnya dan berdasarkan tingkat perkembangan lapisan tubuh. Yang pertama, berdasarkan simetri strukturnya ada dua. Yang pertama, kelompok hewan bersimetri radial. Kelompok hewan ini disebut bersimetri radial karena tubuh hewan ini dapat dipotong menjadi dua bagian. Kemudian yang kedua ada kelompok hewan bilateral. Kelompok hewan ini disebut bersimetri bilateral karena tubuh hewan ini dapat dipotong menjadi dua bagian yang hanya melalui satu arah saja. Misalnya dengan cara memotongnya pada posisi vertikal, yaitu membagi dua bagian dan memotongnya dari arah kepala hingga ekor. Kemudian jenis inverted data berikutnya yaitu berdasarkan tingkat perkembangan lapisan tubuhnya. Ada diploblastik. Diploblastik merupakan jenis hewan yang memiliki dua lapisan tubuh, yaitu endodermis atau bagian dalam dan ektodermis bagian luar, yang dapat dicontohkan pada porifera dan cnidaria. Kemudian ada triploblastik. Triploblastik merupakan hewan yang tergolong dalam kelompok triploblastik, dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada triploblastik asilomata yang merupakan hewan yang memiliki beberapa lapisan tubuh yang terdiri atas ektodermis, mesodermis, endodermis. Yang kedua ada triploblastik pseudocelomata yang hanya memiliki lapisan tubuh hampir sama dengan triploblastik asilomata, yaitu ektodermis, mesodermis, endodermis. Akan tetapi, hewan ini memiliki rongga dalam saluran tubuh seperti nematal lintas. Yang terakhir ada triploblastik celomata. Hewan ini memiliki lapisan tubuh yang terdiri atas ektodermis, mesodermis, endodermis, dan memiliki rongga tubuh yang berisi cairan. Kemudian ada penggantung organ yang disebut mesoteron, seperti contohnya ada Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Klasifikasi invertebrata. Yang pertama, protozoa. Protozoa merupakan hewan yang bersel satu dan memiliki ciri-ciri yaitu bersel satu, merupakan hewan yang berukuran mikroskopis, bersifat holozik atau memakan mikroorganisme yang lebih kecil dari ukuran tubuhnya, reproduksi seksual atau aseksual. Yang kedua ada metazoa. Metazoa ini dibagi menjadi beberapa macam jenis. Ada Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes atau Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Klasifikasi invertebrata yang kedua ada metazoa. Metazoa dibagi menjadi beberapa macam jenis. Yang pertama, porifera. Porifera
Chimera merupakan jenis hewan yang memiliki lubang kecil atau pori-pori. Sebagai contohnya, hewan yang termasuk Lumporifera adalah Sikon, Platania, Eustonea, dan Spongia. Yang kedua ada Phylum Coelenterata. Coelenterata termasuk ke dalam hewan yang memiliki rongga tubuh. Biasanya kerangka tubuh Coelenterata ini dapat membentuk karang pantai sehingga dapat melindungi pantai agar tidak terjadi erupsi pantai. Contohnya, hewan Coelenterata adalah hidra, koral, polip, dan ubur-ubur. Selanjutnya, filum Platyhelminthes. Platyhelminthes ini disebut dengan cacing pipih karena bentuknya yang pipih. Sebagai contohnya ada cacing getar atau planaria, cacing pita, dan cacing isap. Selanjutnya pada filum Nemathelminthes atau nematode. Nemathelminthes disebut dengan cacing benang atau cacing bilik karena tubuhnya yang terbentuk bulat dan panjang, tidak bersegmen, dan hidup secara bebas atau sebagai parasit. Contohnya adalah cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, cacing filaria. Selanjutnya ada filum Annelida. Filum Annelida merupakan cacing gelang atau cacing yang bentuk tubuhnya bersegmen-segmen, seperti cacing tanah, cacing wawu, cacing kalolo, lintah, dan pacet. Filum Mollusca. Mollusca merupakan hewan yang memiliki tubuh lunak seperti kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, siput darat, siput laut, dan piton. Selanjutnya pada filum Arthropoda. Arthropoda ini dapat diartikan sebagai hewan yang memiliki kaki berseri atau berruas-ruas. Arthropoda ini dapat dicontohkan pada hewan insekta seperti kupu-kupu, nyamuk, kecoa, dan lalat. Pada krustasea ada kepiting dan udang. Sedangkan pada arachnoida ada laba-laba, kalajengking, kutu-kutu. Yang terakhir, Neopoda ada lipan dan kaki serutang. Yang terakhir pada filum Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan yang memiliki kulit berduri seperti bintang laut, landak laut, bintang ular, lili laut, teripang. Selanjutnya, peranan invertebrata bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sumber makanan. Invertebrata yang biasa digunakan sebagai sumber makanan ada pada filum Mollusca seperti cumi-cumi, kerang, udang. Yang kedua, berperan bagi lingkungan. Invertebrata dapat menjadi penciptaan keragaman bagi skala biosfer atau keanekaragaman hayati. Yang kedua, memungkinkan bersimbiosis dengan organisme lain. Selanjutnya, berpartisipasi dalam makanan dan sebagai daya tarik ekowisata. Yang ketiga, invertebrata berperan bagi kesehatan. Yang keempat, invertebrata berperan bagi pertanian. Yang kelima, invertebrata berperan bagi peternakan. Dan yang terakhir, invertebrata berperan bagi pendidikan penelitian. Yang kedua, saya akan menjelaskan vertebrata. Vertebrata merupakan golongan hewan yang memiliki ruang tulang belakang. Ciri-cirinya adalah ukuran dan bentuk tubuh yang vertebrata beragam. Ada yang berukuran milimeter hingga meter. Yang kedua, memiliki rangkaian tulang berukuran kecil yang memanjang dari kepala hingga ekor. Yang ketiga, memiliki kulit yang tersusun menjadi dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Yang keempat, endoskeleton yang tersusun dari tulang ataupun tulang rawan. Yang kelima, sistem pencernaannya memiliki kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas. Yang keenam, jantung beruang memiliki 2 hingga 4 buah. Yang ketujuh, darahnya mengandung sel darah merah dan sel darah putih yang berhemoglobin. Kemudian, memiliki rongga tubuh yang mengandung sistem visceral.
memiliki sepasang donat, pasir tuna, dan jantan. Dan yang terakhir memiliki sepasang ginjal dengan saluran untuk mengeluarkan zat sisa. Jenis vertebrata ini dibagi menjadi dua, superkelas Agnatha dan superkelas Gnatostomata. Pada superkelas Agnatha ada Pseudohalus Pseudomorphi, yaitu hewan yang tergolong ke dalam kelas yang dapat hidup di air laut maupun air tawar. Kemudian ada Mycini. Mycini ini hewan yang hanya dapat hidup di air laut, karena hewan ini mengkonsumsi makanan yang berupa ikan yang sudah mati. Pada superkelas Gnatostomata ada kelas Chondrichthyes yang termasuk ke dalam kelas Pisces. Seperti contohnya ikan pari, ikan hiu, dan ikan tutut. Yang kedua ada kelas Osteichthyes. Seperti contohnya ikan emas, ikan udang, ikan tongkol, dan lainnya. Kelas Amphibia seperti contohnya katak sawah, salamander, katak beracun, dan hewan lainnya. Kelas Reptilia dengan ciri-ciri memiliki 5 jari, bernapas menggunakan paru-paru, memiliki jantung yang berulang, merupakan hewan eksotom, fertilisasi terjadi secara internal. Contohnya ada penyu, kura-kura, bulus, ular, dan sebangsa buaya. Ada kelas Apes, dicontohkan pada ayam, burung, penguin, bebek, angsa. Yang terakhir ada kelas Mamalia, seperti gorila, monyet, orangutan, badak, lumba-lumba, sapi, dan kuda nil. Peranan vertebrata dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai sumber makanan, seperti daging, telur, dan juga susu sapi atau kambing. Yang kedua, sebagai bahan industri tekstil, misalnya pemanfaatan rambut domba yang dapat dijadikan benang wol. Yang ketiga, digunakan sebagai objek penelitian. Yang keempat, sebagai hewan peliharaan seperti kucing ataupun burung. Yang ketiga, chordata. Chordata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang dan tergolong hewan vertebrata. Akan tetapi, ada juga yang tergolong ke dalam hewan invertebrata. Ciri-cirinya adalah memiliki notochord atau sebuah tangkai atau tulang rawan yang memanjang di bagian bawah susunan saraf, berperan sebagai pendukung tubuh. Yang kedua, memiliki tali saraf dorsal atau tabung yang terbentuk dari serat saraf yang berkembang hingga menjadi sistem saraf pusat. Yang ketiga, memiliki saraf taring atau daerah yang berada di belakang mulut yang berfungsi sebagai filter makanan dari air yang akan masuk ke dalam mulut. Yang terakhir, memiliki ekor pos anal. Bentuknya memanjang, pos tertutup yang menuju ke arah anus yang berguna untuk menjaga keseimbangan saat berenang, seperti pakai ikan untuk menarik pasangan dan menjaga jarak jika ada bahaya yang datang. Saya akan menjelaskan subfilum Chordata. Yang pertama ada Urochordata, hewan yang memiliki tulang punggung dan memiliki tubuh pendek dan tebal, dengan berkembang biak secara seksual yang bersifat hermafrodit dan aseksual bersifat tunas. Yang kedua ada Cephalochordata, hewan yang memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan pisau, memanjang dan transparan, memiliki celah insang, memiliki segmen otot yang berguna untuk membantu tubuhnya agar dapat berenang. Yang ketiga, vertebrata, hewan yang susunan tubuhnya berbentuk simetri bilateral, memiliki kepala, struktur tulang, otak, rahang, dan juga tulang wajah. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.